Pemirsa, Panitia Kerja atau Panja Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI akan kembali melanjutkan pembahasan terkait dengan sejumlah perubahan dalam revisi Undang-Undang TNI yang digelar hari ini di Gedung DPR RI. Informasi selengkapnya kita bergabung dengan jurnalis Metro TV Andre Septian. Andre, apakah rapat akan dilakukan secara terbuka atau tertutup dan apa yang menjadi fokus pembahasan hari ini? Ya Eva, sedianya Panja RUU TNI dari Komisi 1 DPR RI dan juga pemerintah serta TNI utamanya akan melakukan rapat konsinyering secara tertutup pada hari ini sekitar pukul 10. Namun hingga saat ini kami masih menunggu kelanjutan dari rapat tersebut karena memang belum dimulai. Kemudian memang Eva ada beberapa pembahasan yang menjadi klaster utama dalam RUU ini yang menjadi sorotan publik juga. Yang pertama adalah klaster dari kedudukan Kementerian Pertahanan dan juga TNI. Kemudian ada dari klaster tentang perluasan jabatan TNI aktif di kementerian dan juga lembaga, serta yang ketiga adalah batas usia pensiun prajurit. Nah, memang untuk rapat konsinyering ini akan dilakukan secara tertutup, melihat juga dua rapat sebelumnya yang dilakukan secara tertutup di salah satu hotel di Jakarta. Tujuannya rapat konsinyering dilakukan secara tertutup adalah untuk lebih mengefektifkan dan juga lebih mencepat proses percepatan RUU tersebut dan juga untuk menyelesaikan dan mencapai kesepakatan pada pasal-pasal yang sekiranya masih menjadi perdebatan publik. Di mana memang ada beberapa pasal yang menjadi perdebatan publik dalam RUU TNI atas perubahan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Republik Indonesia. Di mana yang pertama adalah pasal 47 tentang penempatan prajurit TNI aktif di dalam kementerian, lembaga atau di dalam jabatan sipil, di mana dalam undang-undang yang berlaku saat ini prajurit TNI aktif hanya diperbolehkan menempati posisi jabatan sipil di 10 kementerian atau lembaga, di mana kemudian dirubah dalam revisi Undang-Undang TNI ini diperluas lagi jabatan prajurit TNI aktif di sipil menjadi di 16 lembaga, yang dimana ada penambahan di antaranya di BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, kemudian di KKP, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Badan Pengelola Perbatasan maksud kami. Yang kemudian menjadi kontroversi di dalam pasal ini adalah penambahan ini memicu kemudian kekhawatiran akan kembalinya dwi-fungsi di tubuh TNI dan juga meningkatkan militerisme yang dapat mengancam supremasi sipil dan juga profesionalisme militer. Yang kemudian ada di pasal 65 yang kemudian menjadi dualisme peradilan militer dan juga umum, serta yang ketiga adalah di pasal 74 yang keterlibatan TNI dalam penanganan ancaman non juga militer. Kemudian jika kita melihat apakah nantinya dari dua rapat kemarin dan juga panja hari ini akan kemudian dipercepat sehingga RUU TNI ini akan dibahas dan juga disahkan dalam paripurna hingga sebelum reses tanggal 20 Maret, kami masih akan menunggu kelanjutannya, Eva. Baik, terima kasih Andre Septian. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.